Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian teman-temanku di mana aja kalian berada? Semoga kita semua baik-baik aja ya. Dan bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, aku ucapkan selamat datang di channel ini yang mengulas tentang segala macam perlengkapan naik gunung, camping dan segala macamnya. Kali ini aku akan membeberkan 4 tenda terbaik dari Nature Hike. Itu dari pilihan aku loh. Terserah bagi yang lain mungkin berbeda opinion, berbeda pendapat, tapi bagi aku ini 4 tenda yang menurut aku yang paling baik untuk masing-masing kegiatan. Kita mulai dari yang pertama. Ini adalah Nature Hike Cloud Up 2. Tapi untuk 2 orang, tapi di sini terbuat dari tent diner. Jadi tenda yang paling ringan dari Nature Hike untuk 2 orang dari seri Cloud Up. Jadi yang seperti kalian lihat di sini, tendanya cukup tipis ya. Dari sisi luar, dari outer tendanya kita bisa lihat warna di dalam inner tent. Ada ventilasi di belakangnya. Dan juga sengaja kupasang itu galan untuk storm atau badai. Seperti yang kalian di sini, masing-masing sudut dibuat enforcement, jadi sehingga menguatkan sisi tersebut, masing-masing corner ya. Kemudian di sini juga ada satu lagi ventilasi yang belum aku buka. Ini bisa juga dibuka juga, ini juga bisa dipasang dari luar. Lumayan sulit nih. Nah demikian. Oke, aku ajak kalian untuk menelusuri isi dalamnya. Ini yang seperti kalian lihat, ini bahannya tipis ya, dibuat dari studi, jadi tembus pandang. Pintu dalamnya berbentuk D, dan cantelan zippernya sangat friendly untuk kalian yang dingin, sehingga pakai sarung tangan mudah ya untuk bukanya. Di dalamnya terbuat dari B3 mesh, 2/3-nya, sedangkan 1/3-nya dibuat dari non mesh. Pro dari tenda ini, ban tipis sehingga beban ringan. Kalau di luar kepala sekitar 950 gram ya, dan mudah didirikan. Tapi kontranya, karena barang tipis, sehingga kita harus hati-hati untuk mendirikannya, memakainya. Kita harus memilih tempat yang aman. Jadi footprint di sini sangat menentukan. Ada footprint termasuk dari Nature Hike, tapi bagi aku mungkin agak tipis. Jadi aku selalu gunakan footprintnya sendiri dari Hyperlux Bancenggia, terbuat dari Denima. Bagiku itu cukup ringan dan cukup kuat dibandingkan dengan footprint yang dikirim dari Nature Hike. Nah, untuk siapakah tenda seperti ini? Bagi aku, pandangannya, bagi kalian yang punya pasangan yang mau membawa beban pasangannya, ini sangat cocok untuk beban 2 orang tapi yang bawa 1 orang. Jadi bagi kalian cowok-cowok bawa 1 tenda untuk pasangannya, ini sangat cocok, sangat ringan. Jadi 950 gram itu
oke dah untuk beban 1 orang yang bisa dipakai 2 orang. Dan sekarang kita akan mengulas tenda kedua terbaik dari Nature Hike, yaitu Share 2, Share 2. Di dalam ini ada frame bingkai di atas dan bingkai di bawah ya. Jadi untuk minimalisir daya angin ataupun ketika angin kencang itu bisa membuat tenda lebih stabil. Sedangkan yang di depan ini bisa duduk 2 orang saling berhadapan-hadapan ya, kalau kalian di dalam saat camping bisa ngobrol di dalam segala macam. Tapi yang paling unik dari desain tenda ini yang kusuka adalah bagi kalian yang suka membawa tongkat jalan pada saat hiking, ini vestibul yang tadinya kecil bisa dimuat sedemikian rupa sehingga membuat vestibul itu lebih besar. Di sini bisa untuk masak atau segala macam, dan juga bisa diatur. Seandainya angin dari sana, kita buat penahan angin dari sebelah sini, dan juga ini dibuat bisa dibalikan. Kalau angin dari sini, kita bisa buat penahan yang tadi di sini ke arah sini. Jadi itu dia. Dari sebelah sini kita bisa lihat bagaimana vestibul diubah menjadi setengah tap ya, sebagai pelindung angin ataupun untuk privasi. Nah, kalian bisa lihat di sini bingkai tengahnya ada di atas sehingga membuat bagian dari sini ke depannya itu lebih lebar. Kemudian menurun ke bawah, dan di sini ada bingkainya lagi, bingkai tengah penahan. Dan di belakang di sini ada ventilasi 2 biji, 1 sebelah kiri dan 1 sebelah kanan. Bagian dalamnya tapered ya, jadi depannya itu lebih luas dari depan. Jadi kalau untuk 2 orang, jadi seolah-olah ini didesain untuk 2 orang itu berkumpul di depan. Jadi kalau mau tidur, kaki di bagian belakangnya cukup muat untuk 2 orang. Seperti yang kalian ketahui ya, struktur manusia itu kan lebih besar di bahu daripada di kaki. Jadi tetap menurut aku ini cukup 2 orang leluasa. Kalaupun untuk orang Indonesia ya tetap mungkin 3 orang cukup dah. Tapi untuk 2 orang sangat lega di sini. Sedangkan pintunya didesain huruf D juga ya. Bisa ditutup ke samping. Sedangkan di dalamnya semua dari mesh B3. Jadi untuk menolong mengurangi kondensasi. Kantong tenda ada 1. Cukup lega untuk menyimpan GPS ataupun menyimpan HP. Dan pintunya dibuat dari two-way zipper, jadi bisa dibuka ke atas ataupun dibuka dari bawah. Tenda ketiga terbaik dari Nature Hike menurut aku adalah Nature Hike BUL 2. Tenda ini single layer, jadi hanya 1 dinding dengan desain menurut aku unik. Karena dengan 2 pintu yang besar, samping kiri dan samping kanan, sehingga membantu pertukaran udara ke dalam tenda. Selain dia punya ventilasi baik di belakang ataupun di depannya. Dan yang paling menarik dari desain ini adalah struktur atap yang luas, sehingga membuat dalamnya itu serasa lega. Nah, siapa yang menggunakan tenda ini? Bagi aku tenda bagi orang yang suka pergi berduaan, tergantung itu perempuan atau laki-laki atau laki-laki dengan laki-laki atau teman baik. Karena bisa masing-masing membagi bebannya. Karena ini tenda cukup berat. Lebih dari kalau nggak salah 2 kilo, 2,4 kilo. Jadi yang satu bawa tenda, yang satu bawa frame. Jadi adil. Keunikan dari tenda ini adalah dari silang bingkai yang silang ini membuat tenda ini stabil di dalam badai.
karena masing-masing corner ada 2 untuk dalamnya. Pro dari tenda ini yang aku suka adalah pertama, 1, ini freestanding ya. Jadi ketika kita nggak suka berada di satu tempat, kemudian butuh kepikiran tempat yang lain lebih nyaman, kita bisa tinggal angkat dan pindahkan. Kedua, pintu yang besar dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga untuk membantu sirkulasi udara. Dibantu lagi dengan 2 ventilasi, jendela ventilasi baik dari yang belakang dan bagian depan. Yang ketiga, pro tenda ini adalah sangat simetris bentuknya, sehingga sangat lega untuk 2 orang. Nanti aku tunjukkan bagian dalamnya bagaimana luasnya di dalam. Nah, itu tiga pro untuk bagi aku. Yang kontranya, kalau kalian yang sendiri tapi suka membawa tenda lega, ini termasuk berat karena beratnya sekitar 2,4 kilo atau 2.300 gram. Walaupun tenda ini sangat stabil, tapi bagiku ini bukan untuk tenda bagi kalian yang suka berpergian sendiri. Desain tenda ini bagi aku ya sangat unik. Selain tenda bingkai di tengah ini yang melebarkan atap sehingga membuat luas dinding ini berdiri vertikal. Di dalam juga bingkai ini di dalam itu langsung, nanti aku tunjukkan di bagian dalamnya, langsung sehingga kita bisa menggantungkan lampu dan hal-hal ringan lainnya. Walaupun di dalamnya itu ada hook untuk menggantungkan lampu. Dan fitur lain dari tenda ini adalah masing-masing sisi, baik depan, belakang, kiri dan samping, itu adalah hook untuk gailannya, sehingga untuk menstabilisir tenda ini dalam badai. Walaupun ini single layer ya, tapi bahan yang terbuat 20 linear cukup nyaman di dalam badai hujan. Kalau nggak salah menurut pikiran aku ini 3000 waterheadnya dan lantainya 4000 mm. Ayo kita lihat di dalam. Uniknya ini dua sisi, 2 pintu. Yang satu dari mesh. Jadi kalau kita mau meshnya aja dipasang bisa. Ketika pada saat terlalu panas di dalam, kita mau sirkulasi udara sehingga mengeringkan apa isi tenda, kita tinggal pasang ke meshnya aja sehingga menyetop makhluk-makhluk lain, serangga dan segala macam itu masuk ke dalam tenda. Nah, kalau kita mau melindungi diri dari hujan, ya udah, ataupun tempias air dari hujan, kita tinggal tutup semuanya. Nah, ini ada flapnya atau rain gutter ya, jadi sehingga melindungi zippernya dari tempias air. Nah, ini seperti yang kalian lihat, dalamnya cukup luas, 2 orang. Aku pasang 2 mattress. Yang seperti kalian lihat, walaupun ini 2 dari ujung kepala, di kakinya itu masih bisa memuat ransel ya, katakanlah ukuran 40 liter ya, 2. Itu tadi yang aku bilang ke bingkai yang tembus di dalam. Jadi dari ujung sebelah kiri ke ujung sebelah kanan itu seperti itu dia. Nah, ini gantungan untuk lampu. Tapi di sini aku sengaja menggantungkan lampu justru di bar tengahnya. Kantong ada 2, ujung kaki, ujung kepala, dan ujung kaki. Nah, sekarang tiba saatnya tenda yang ringan ataupun tenda keempat terbaik dari Nature Hike. Di sini tenda yang paling ringan di kelasnya, sekitar 950 gram termasuk semuanya, baik itu packs, baik itu bingkai, segala macam. Dan ini sangat cocok untuk bagi kalian yang suka pergi sendiri.
karena memang tempatnya memang cukup hanya untuk sendiri, malah ini ukurannya lebih kecil dari Nature Hike Cloud Up satu orang, karena ini adalah single skin, jadi hanya satu dinding ya, jadi nggak ada yang namanya inner tent atau tent, satu dinding, jadi sangat prone untuk kondensasi. Tapi itu bisa diatasin dengan desain yang sangat unik, yaitu ventilasinya di atas ini. Nah, ini desain ventilasi di atas sangat mirip dengan Sea2 Summit Altus dan Sea2 Summit Thales, karena mereka mempunyai ventilasi di udara, bukan di udara, di atas tenda, sehingga kehangatan di dalam tenda itu menguap langsung keluar dari ventilasi di atas ini. Tenda ini sekitar, kalau nggak salah tadi kalau belum aku bilang, 950 gram, cukup ikan bawa sendiri, dan frame-nya juga termasuk ringan dari Korea Utara, kalau nggak salah dari Korea, Yakon. Nah, semua barang dari Nature Hike termasuk ringan. Mereka berusaha untuk membuat material sedemikian ringan, tapi mereka belum bisa mengimbangin kos pembuatan dengan kos penjualan, karena frame ini juga termasuk berat. Kalau mereka bisa membuat dari DAC Featherlight yang MSR karbon punya, mereka bisa membuatnya, tapi harganya bakal mungkin 2 atau 3 kali lipat bisa. Jadi salah satu kelemahan Nature Hike adalah bagaimanapun mereka membuat tenda seringan mungkin, tapi mereka belum mungkin untuk membuat bingkainya seringan nama-nama merek yang terkenal lainnya, karena dari segi kos untuk membuat. Ini juga termasuk footprintnya ada, dan desain semua memikirkan tentang badai, bagaimana ini bisa bertahan dalam badai. Thailand ada 3 sisi, satu di sisi sini, satu di sisi sini, di belakang ya, dan satu lagi di sisi sini. Jadi semua 3 sisi. Sedangkan di daerah pintu tidak ada sama sekali penahan badai. Untuk mencapai berat ringan tersebut, bingkainya dibuat dari Yukon dari Korea, dan packnya sangat ringan, shepherd pegs, jadi needle point ini kurang begitu kuat untuk di tanah ya, tapi cukup berguna untuk di daerah bebatuan, sehingga bisa memasukkan daerah-daerah kecil di antara bebatuan. Sedangkan peg yang lainnya membentuk yaitu sangat sulit untuk bebatuan. Ini paling bagus untuk bebatuan. Nah, kita buka aja ini tanpa peg ya. Oke. Nah, uniknya sistem pintu ini tidak ada bahasa Indonesia-nya, cantelan untuk menahan pintu. Di sini desainnya sangat unik. Ini ada cantelan, kita bisa cantelan untuk langsung ke bingkai. Jadi itu yang bertahan. Sedangkan ini juga bisa dibuka dan dicantelkan ke bingkai. Jadi sedemikian kalau festival mau dibuka, jadi kita tinggal buka, cantelkan ke bingkai dua-duanya, sehingga kita memasukin daerah inner tent. Nah, inner tent ini ada pintu berbentuk D juga. Nah, kalau yang ini dikuncinya dengan seperti biasa kita lihat di tenda umumnya ya. Dan di dalam seperti yang kalian lihat hanya untuk cukup 1 matras dan dengan ukuran bagian kaki yang sangat minim. Jadi bagi aku ini hanya cukup untuk 1 orang. Walaupun untuk ukuran Indonesia ini nggak cukup untuk 1 orang aja. Nah, kalau dari sisi luar ini pintu, dari sisi kiri lainnya ada
satu lagi pintu, tapi lebih dikatakan jendela ya. Jadi di mana kita bisa menyimpan alat masak ataupun ransel kita yang kecil. Yang otomatis kalau kita membawa tenda ini, aku yakin kita pun bakal membawa ransel yang ringan, yang kecil ukurannya minimal, bukan minimal sih, maksimal 30 liter. Di atas juga ada gantungan kecil untuk lampu, tapi bukan dibuat dari loop ya, jadi dari material yang sendiri loopnya, jadi tinggal diikat. Pro tentang tenda ini sangat ringan, terbuat dari bahan 10D, simple untuk satu orang, dan apa ya, banyak deh. Sedangkan konnya cuma satu di sini. Konnya maharnya itu loh. Maharnya mungkin dengan satu tenda ini kita bisa beli tenda yang lain itu 2 tenda minimal. Tapi kalau bagi kalian yang suka berpetualang sendirian dan nggak suka yang berat-berat, ini tenda sangat aku anjurkan. Simple didirikan dan juga sangat ringan untuk sendiri. Demikian ulasan aku tadi tentang 4 tenda terbaik dari Nature Hike, yaitu yang terakhir yang paling aku suka, yaitu Nature Hike Cloud Trace 1. Sayangnya nggak ada untuk 2 orang ya, cuma 1 orang aja. Dan yang kedua ini Nature Hike BUL 2. Aku sendiri sangat bingung dengan istilah seperti ini. Katanya Bay Ultralight, yang berarti sangat ringan. Tapi beratnya hampir mencapai 2,5 kilo. Walaupun itu 2 orang, tapi bagiku bukan berat untuk 2 orang ultralight. Karena Nemo aku sendiri 2 orang itu di bawah 1 kilo. Jadi nggak tahu apa maksud mereka mencantumkan UL di situ. Kemudian yang tenda ketiga tadi adalah Nature Hike Share 2, yang aku rasa sangat cocok untuk 2 orang berpergian dengan flexibility. Vestibulnya bisa diubah, dibesarkan jadi tub atau jadi apapun untuk melindungi kedua. Jadi kalau mau sih orang bisa pasang satu lagi BV ataupun matras tidur di bawah ini dengan pelindungan kepala di sini. Jadi jadi fleksibelnya itu bisa 2 orang, bahkan 3 orang. Dan juga dengan desain yang sangat cocok untuk meminimalisir arus angin. Dan favorit aku untuk tenda 2 orang adalah Nature Hike Cloud 2 Tendinaire, yang paling ringan di kelasnya. Aku udah punya yang biasa, yang 20D, baik pun yang untuk 2 orang, baik pun yang 1 orang. Dulunya favorit aku ya yang 1 orang itu, karena aku suka pergi sendiri. Tapi di sini untuk kalian yang berdua orang, ini sangat cocok dan cukup ringan. Demikian dulu ulasan aku tentang 4 tenda terbaik dari Nature Hike. Baik itu mulai dari ringan sampai yang berat untuk berbagi. Untuk ulasan detail, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care yourself and each other.